Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang di edisi hari ini di tanggal 3 Agustus 2023 live dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita, aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri ngawani pemirsa yang ada di rumah. Cak biasa selama sejam ke depan kita bakal membahas tema yang episodenya berbeda-beda Cak itu Cak Didi ya. Tema kita hari ini tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Tapi ini lebih spesifik lagi adalah kita ngomongin masalah deteksi dini kanker payudara. Karena yang kita hadirkan ini langsung. Wow. Dan ini kesempatan untuk pemirsa Halo Palembang yang pengen tanya di Instagram kita atau di DM direct message kita di Halo Palembang, yaitu mengenai dokter spesialis bedah konsultan onkologi KSM Bedah RSMH. Siapa Altiara? Dokter Beni Kusuma. Apa kabarnya dokter? Baik, Mbak Tiara. Ini sama Didi ini bukan baru pertama kenal ini. Galak berobat apa dok? Galak ngobrol. Galak ngobrol ya. Aku pernah nanya sama dok, iya. ini aku tuh kalau tidur katanya lepas atau tidak. Nah, Nah itu lebih spesifik lagi itu bakal tanya ke dokter. Betul, lebih ya. jelasnya lagi Dokter Beni Kusuma SPB Sub SP Onkologi Konsultan Mars. betul Nian, karena kanker payudara ini adalah salah satu momok yang sangat menakutkan sekali dok. Betul. Apalagi untuk para wanita. Ya itu kan, jangan sampai kita tuh sudah stadium lanjut ya dok ya, baru tahu Cek itu Cek Dede. Dok, ada juga yang ngatur ke bahwa setiap cewek, seorang setiap wanita pasti mudah terkena kanker payudara. Kenapa dok itu dok? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Pal TV. Nah ini kebetulan waktu yang sangat baik kita berbicara mengenai suatu deteksi dini, tapi tidak menutupi kemungkinan kita tanya jawab nantinya. Oke. Ini ada suatu pertanyaan yang sangat baik sekali dan sangat populer di masyarakat. Pertanyaan dari siapa saya nggak tahu, tapi yang dibicarakan oleh Mbak Tiara. Pertanyaan dari saya dulu ini dok. Ya, itu yang mana nih? Yang tentang apakah ada hubungan pemakaian bra itu ya dengan memakai kawat penyebab daripada suatu faktor pencetus terjadi suatu kanker payudara. Jadi sebelum saya jawab, mungkin saya akan menjawab secara dengan data. Begini. Faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara itu sebetulnya ada 3 faktor. Pertama adalah faktor hormonal. Yang dikatakan faktor hormonal ini penyumbang yang tinggi, 60 sampai dengan 70% kanker payudara itu berhubungan dengan faktor hormonal. Jadi pertanyaan kita, siapa faktor hormonal ini? Itu adalah wanita-wanita yang umurnya di atas 50 tahun, post menopause. Nah ini apalagi nanti kalau kita periksa terbukti dia kanker, dia memiliki hormon reseptor yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mens yang dini. Jadi di bawah 10 tahun. Untuk aku waktu itu 15 tahun dok. Nah, Bukannya ke 20 tahun? Tidak lah, itu kan anak ini belajar bikin bayi dok. Mens dini ya dok? Lanjut dok. Yang ketiga itu terutama wanita-wanita yang mengutamakan karir. Artinya dianya menunda kehamilan, menunda kepengen punya anak. Biasanya mereka itu 35 tahun ke atas baru pengen punya anak. Nah ini salah satu penyebabnya. Kenapa dok kalau Dok, itu menunda menunda, dok? bukan berarti belum dikasih sama yang atas dok? Bukan, konsepnya gini. Kalau kita berbicara menunda itu adalah bukan konsep dari yang kuasa, tapi kehendak kita. Oke. Contohnya saya tidak punya anak atau tidak pengen punya anak. Pokoknya umur 35 tahun saya pengen baru punya anak. Kenapa? Karena begini, ada hubungan dengan hormon estrogen. Laki dan perempuan itu berbeda.
Kalau perempuan dominasinya adalah hormon estrogen. Ya. Bila dia tidak hamil, maka paparan hormon tersebut kepada orang tersebut akan lebih banyak. Itu konsepnya. Kemudian yang keempat itu adalah wanita yang postmenopausnya memanjang Ya. di atas 50 tahun. Oh, yang menopausnya lebih lama, Cek. Lebih lama. Nah, faktor inilah merupakan satu masalah yang sering terjadi. Itu faktor hormonal. Yang kedua adalah herediter. Yang dikatakan herediter itu keturunan. Kalau dari pihak kami itu mungkin dikenal dengan suatu beraka 1 dan beraka 2. Itu yang ininya. Dan yang ketiga yang paling populer lagi adalah hubungan dengan lifestyle. Oke. Kenapa? Orang tersebut makan makanan yang salah. Akibatnya terjadi suatu kegemukan pada orang tersebut. Nah, inilah kira-kira 3 faktor. Nah, apa hubungan dengan pertanyaan tadi? Begini, memang itu faktor nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita sebutkan. Dan yang terakhir itu trauma. Trauma inilah yang merangsang untuk terjadinya suatu kelainan pada penderita tersebut. Tapi itu sedikit. Saran saya, pertanyaan ke kita aja. Kalau kita tidur Ya. dengan baju yang sempit, atau kita melakukan satu aktivitas dengan baju yang sempit, Ya. nggak enak. Betul. Apalagi ibu-ibu memakai BH yang ketat, kemudian pakai apa, itu membuat dia tidak nyaman. Jadi saran saya tinggalkan seperti itu, walaupun itu tidak terbukti penyebab dari suatu kelainan pada payudara. Oh, berarti bagusnya dibuka baik, Dok, ya? Yo. Kalau misalnya nak tidur. Tadi agak susah, Dok, dia tidur, dia cangkangnya 3. Gitu ya. biar besar tadi, Dok, ya. Nah, ini jadi pemirsa yang Iya, ada iya. di rumah, sebenarnya kalau misalnya Betino juga pengen tahu, Dok, cak mana, Iya. Dok, caranya mendeteksi dini itu, Dok, waktu yang tepat, cak itu, cak mana, Dok? Oke, begini, supaya para pemirsa TV yang kebetulan di sini hadir ataupun mengikuti kita, saya sedikit akan memberikan suatu informasi. Ya. Kita samakan dulu suatu persepsi kita. Apa sih kanker payudara? Betul. Karena nanti kalau dia tahu, dia akan lebih care. Kanker payudara itu adalah suatu kelainan atau suatu neoplasma yang ganas pada sel-sel payudara yang mempunyai sifat yang spesifik. Ya. Apa istimewa yang dikatakan spesifik? Satu, dianya bisa menyebar. Bila kondisi daripada tumor yang dideritanya itu berubah. Kemudian yang kedua, bersifat heterogen. Dikatakan heterogen itu apabila satu penderita kanker payudara bisa memiliki 2 tipe. Kanker payudara ini banyak tipe. Ya, Mas Didik sama Mbak Tiara. Berapa Tiara. tipe itu, Dok? Kalau tipenya yang Golongan. secara histopatologi yang tersering itu cuma saya sebutkan 2 aja. Yaitu invasif ductal karsinoma mama, satu lagi adalah invasif lobular. Yang mana yang lebih ganas, Dok? Semuanya ganas. Yang paling tinggi, yang paling sering invasif ductal. Oke. Itu yang pertama. Tetapi yang paling penting bagi kita untuk supaya betul-betul menghayati suatu kanker payudara, kita harus tahu sejarah. Begini, saya ambil aja tahun 2015, kanker payudara itu memiliki ranking pertama untuk wanita. Tetapi dunia, Di dunia. begitu juga di Indonesia. Tetapi dia pembunuh nomor 2. Oh, pembunuh nomor 2. Mohon Tetap mungkin, Cek Didi, dia di bawah nomor 1. Pembunuh nomor 2. tetapi itu untuk laki dan perempuan. Tapi kalau dianya kita wanita yang menderita kanker, yang pertama adalah kanker payudara, dan penyebab kematian itu nomor 1 adalah kanker payudara. Jadi seluruh dunia tahu. Nah, inilah perbedaan antara kita Indonesia dengan negara yang maju. Negara maju, deteksi dini itu lebih dipopulerkan. Sehingga yang datang ke tempat-tempat rumah sakit, itu stadiumnya stadium dini. Tapi kalau di Indonesia sampai hari ini,
Yang datang tuh stadium 3B, Iya. stadium 4. Nah, ini yang ininya. Kemudian di tahun 2018 berubah. Kanker payudara tetap di nomor 2 terbanyak, tapi berubah. Dianya sudah turun, bukan nomor 2 sebagai penyebab kematian, sudah nomor 5. Oke. Itu artinya pengobatan kanker payudara itu lebih baik, membaik. Nah, di tahun 2020 membuat kita lebih merasa sedih lagi. Iya. Kenapa? Di tahun 2020 kanker payudara tetap bertonggol di nomor 1 dan naik sebagai pembunuh nomor 1. Nomor 1 naik lagi ya, Dok? Naik lagi. Kenapa? Sudah mulai digerakkan deteksi dini sehingga dia rankingnya tetap nomor 1. Nah, inilah yang harus kita kita sikapi. Iya. Kemudian satu data lagi, ini dalam tahun 2020. Ada orang pintar dari India namanya Fairley. Membuat suatu perhitungan. Diperkirakan tahun 2030, kasus kanker payudara akan meningkat 50%. Jadi saya menghimbau sekarang kepada masyarakat, ibu-ibu sekalian, ayo sama-sama untuk mengetahui apa sih deteksi dini. Ini pertanyaan Mbak Tiara tadi. Bagaimana caranya mendeteksi dini, Dok? Waktu yang tepat katanya pagi, cek itu, cek Iya. Oke, deteksi dini itu bisa dilakukan dengan sadari. Bisa juga dilakukan dengan sadarnis. Yang dikatakan sadari itu dilakukan oleh semua orang. Tanpa menggunakan alat-alat khusus. Iya. Kalau sadarnis dilakukan oleh semua orang termasuk tim kesehatan, disertai dengan menggunakan alat-alat USG misalnya. Nah, kapan kita melakukan sadari? Sebelum saya melakukan sadari supaya nanti mereka jelas, kalau sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Kapan kita lakukan? Dilakukan seumur hidup. Iya. Waktu kapan kita lakukan? Nah, untuk waktunya kita membagi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang pre-menopause. Kelompok kedua yang post-menopause. Iya. Kalau pre-menopause artinya ada siklus menstruasi. Kapan kita lakukan? Kalau menstruasinya tanggal 1, kemudian misalnya tanggal 6 bersih. Dari tanggal 6 itu ditambah 1 minggu. Oke. Jadi berarti 6 ditambah 7, 13. Waktu di tanggal 13 itu lakukan pemeriksaan fisik. Oke, itu waktunya. Cara pemeriksaan fisik nanti kita akan bicarakan. Kemudian untuk yang post-menopause, karena tidak ada siklus mensnya, Udah berhenti ya, Dok? berhenti. Jadi harus kita menentukan waktunya 1 bulan tuh kapan. Misalnya bulan ini tanggal 1, bulan depan tanggal 1 lagi, Oke. bulan depan lagi tanggal 1 lagi. Dan dilakukan seumur hidup. Jelas? Jelas, Dok. Insya Allah mudah-mudahan informasi ini berguna bagi masyarakat. Oke, nah sebagai kita yang masyarakat yang awam ini, Dok, misalnya belum nak ke dokter, gejala-gejala awal, Dok, atau tanda-tandanya. Nah, saya akan memberikan suatu ilustrasi yang mungkin langsung bisa diterima oleh semua wanita. Pertama, yang populer di masyarakat sampai hari ini, para wanita itu datang ke saya bukannya takut dengan benjolan, nyeri. Nyeri. Nah, jadi pola ini harus dirubah. Ya. Mulai saat ini kita nggak boleh takut dengan nyeri. Yang paling takut adalah benjolan pada payudara. Itu yang harus ditakuti. Karena dari situlah benjolan itu akan ditemukan oleh penderita itu sendiri dengan melakukan dengan sadari. Iya. Nah, apa gejalanya pertanyaannya? Pertama, ditemukan suatu benjolan pada payudara. Yang pertama. Yang kedua, benjolan itu akan membesar.
disertai dengan adanya pertumbuhan benjolan pada ketiak. Nah, itu satu gejala, perjalanannya seperti itu. Yang kedua, perubahan daripada warna kulit payudara. Bisanya berwarna merah, Iya. adanya eksim, kemudian di puting susunya ada krusta. Krusta tuh apa, Dok? Nanah? Bukan, Bukan ya, Dok? apa ya, kerak-kerak kayak gitu. Iya, jamur ya, Dok. Ya, bukan kerak-kerak itu kalau dikupas. Pokoknya kupas. beda lah gitu, Dok ya? Beda. Kemudian cekungan pada payudara. Jadi payudaranya tertarik. Jadi dia mencekung. Kemudian nipple. Nipple itu dalam bahasa kita itu Puting ya, Dok? puting susu. Iya. Nipple-nya itu tertarik ke dalam. Dan terakhir mungkin yang sering populer di masyarakat itu adalah kalau ada benjolan membesar, kemudian payudaranya membesar, ditekan pada satu titik, Ya. dia nyeri. Itu anunya. Coba Dan Dak ditekan dak Jangan di sini. oleh ini ada Agak baik. perawat. Iya, agak baik. Kaget be. Cik. Dok, kita lanjut lagi, Dok ya. Ya. Nah, kalau itu pemirsa, wah ini Nah, ini panik seru juga. nih ya. Nah, Kita nah, sedikit baik karena tahu deh waktu dokter kan sangat padat. Ini kesempatan luar biasa. Mudah-mudahan pertanyaan dari Altiara dan Cek Didi ini mewakili dari pertanyaan pemirsa Halo Palembang di rumah. Iya, Cik Didi tunggu dulu ya. Apa dia? Cik Altiara iklan ini nak ke toilet dulu. Ngapo? Nak ngecek periksa, kah? nak periksa. Oh iya. Kalau itu jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Balik lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah. Kita masih bersama dengan Dokter Benny. Dok, tadi kan kita sudah ngomongin soal deteksi dini. Ya, oke. Kalau misalnya sudah ada benjolan, Cek, itu Dok ya. Itu kita cak mana, Dok? Langkah yang harus kita lakukan? Apa harus ke dokter langsung? Atau kalau Cek Didi besok ke dokter, Cek? Iya, atau memang, nah ini momok dari Atau masyarakat, kita Dok. tunggu dulu berapa lama, Cek? itu, Dok? Takutnya kalau misalnya lah ada benjolan dioperasi kaki uji dokter misalnya bangun ke macan tedo takutnya tambah lebih parah. Itu momok dari masyarakat, Dok. Yang ini adalah suatu fakta yang harus kita pahami. Mau tidak mau, kita dari pihak kita itu sebetulnya sejalan ataupun diperintahkan oleh suatu Kemenkes bahwa mengetahui bahwa kanker payudara ini ranking pertama kanker pada wanita dan ranking pertama menyebabkan suatu kematian. Oleh sebab itu maka timbullah 3 pilar dari Kemenkes. Jadi pertama kali mempromosikan kesehatan, bukan hanya di bidang kanker, semuanya dipromosikan. Tapi kanker ini merupakan mungkin diletakkan di paling atas. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu melakukan satu deteksi dini. Yang ketiga adalah melakukan pengobatan dari hasil nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 tadi. Outcome-nya apa? Harapan daripada Kemenkes itu 80% itu pasien itu dilakukan deteksi dini. 40% pasien itu datang pada stadium 1 dan stadium 2. Iya. Yang ketiga adalah pengobatan yang kita lakukan itu lebih kurang 90 hari, cepat. Nah begini, menjawab pertanyaan tadi tentang apakah suatu benjolan harus berobat ke dokter gitu kan? Iya. Apakah harus berobat ke non paramedis? Begini, tolong kita membuka hati dengan bijak. Mana yang terbaik? Berobat yang secara profesional atau berobat dengan non profesional? Itu konsep. Jadi begini, ini saya akan buka. Kalau di bagian kita melakukan satu sadarnis, kemudian ditambah dengan lagi suatu pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian kita diagnosa atau suatu kelainan pada payudara. Kemudian setelah kita menduga suatu kelainan payudara, kita lakukan suatu biopsi. Pengambilan dibuktikan itu ganas. Kemudian dibuktikan itu ganas,
kemudian kita melakukan informasi kepada pasien, Ya. kita melakukan dengan pembuangan payudara. Misalnya, setelah payudara dibuang, kita bertanya penderita ke kita, dokter, ini payudara saya dibuang, Iya. sembuh nggak? Ini kunci. Jawabnya belum sembuh. Padahal Udah dibuang. payudara sudah Sudah dibuang. hilang. Hilang. Jadi saya ulangi, payudara dibuang, pasien bertanya ke kita, dokter sembuh nggak? Jawabnya belum. Ngapu ya dok ya? Nah, ini saya tidak mendiskriminasikan dari suatu pengobatan dengan tidak dioperasi. Ya. Kita membuka cara pikir. Payudara dibuang, pertanyaannya belum sembuh. Kalau tidak dibuang, Lebih parah lagi. nah silakan berpikir dengan bijak. Betul. Saya tidak menyatakan bahwa mau kemana, mau ke tidak. Berarti dok kalau misalnya kita sudah tahu didiagnosis penderita kanker, itu pasti dibuang ya dok ya? Gini, Pasti tidak dok? begini, pengolahan daripada kanker pertama adalah dengan operasi. Kenapa kita lakukan operasi? Pertama adalah untuk menghilangkan tumor primer. Ya. Benjolan ya dok ya? Benjolan dan tumor primer kita buang. Setelah kita buang, belum sembuh, maka penderita ini harus dilakukan ajupan sistemik terapi, kalau bahasa kita. Itu apa komponennya? Bisa juga kemoterapi, bisa juga dengan radiasi, bisa juga dengan hormonal terapi, bisa juga dengan targeting terapi. Jadi artinya, kalau payudara dibuang, itu ada suatu lanjutan pengobatan. Nah, kalau seandainya payudara tidak dibuang, bagaimana? Ya. So menyebar dok. Ini yang saya buka pola pikir. Saya tidak mendiskriminasikan suatu terapi-terapi yang lain ya. Ya. Jadi silakan berpikir secara bijak untuk kebaikan sendiri. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa nih, Mas Didi? Ya. Tadi ada pertanyaan. Kalau pertanyaan ini dok, yang itu tadi dok, momok dari masyarakat Oke. ini. Kalau kita melakukan biopsi atau tindakan, maka timbul suatu ketakutan di masyarakat membangunkan macan tidur. Ya. Katanya Betul. nanti bakal nyebar kayak itu dok. Betul. Setiap tindakan daripada suatu di bedah tumor, itu berarti kita melakukan suatu manipulasi pada tumornya. Konsepnya, sel tumor akan lepas, maka mempercepat penyebaran. Tetapi konsep kita setelah kita melakukan tindakan, tindakan itu harus ditindaklanjutin, Iya. tidak boleh dibiarkan. Setiap tindakan bukan hanya memotong, dengan memijat-mijat tumor, berarti kita memanipulasi tumor tersebut, maka sel tumor itu akan lepas. Oke. Itu yang harus dipahami. Tapi kalau kita melakukan tindakan biopsi, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang definitif. Oke, baik. Dok, kita ke sosial media dulu, Dok. Ini dari yang di Instagram Halo Palembang berkaitan dengan gaya hidup, Dok. Lifestyle Dio. Nah, Dio ini nanyanya ini, Dok, dari Rido _ Kun 20. Mungkin kunnya itu kun payakun kali dok ya, panjangnya. Kalau untuk cewek dok yang suka ngerokok dan minum alkohol, adakah dampak yang bakal ditimbulkan untuk menjadi kanker payudara? Dan bagaimana untuk ngeceknya dok, atau deteksi benar-benar itu kanker atau tidak? Begini, saya akan menjawabnya dengan dua versi. Tadi kita membicarakan bahwa faktor penyebabnya hormonal yang pertama. Yang kedua adalah genetik. Yang ketiga adalah dengan lifestyle. Nah, lifestyle ini ada hubungan dengan makanan. Jadi orang yang makanannya tidak bijak, kemudian dia gemuk, maka fatnya tinggi. Nah, itu dari suatu penelitian, orang-orang yang gemuk itu kemungkinan terjadinya suatu kelainan pada payudara seorang wanita itu adalah 2 kali lebih tinggi daripada orang normal. Ya.
Berarti Itu lebih beresiko dok. berisiko. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah rokok. Iya. Kemudian tentang masalah apa satu lagi, minuman keras. Iya. Itu kan karsinogen. Kita anggap karsinogen. Itu sangat berhubungan dengan teorinya. Iya. Kenapa? Teorinya terjadinya kanker payudara. Semua kanker ada inisiasi, ada promosi, adanya suatu progresi. Nah, yang makanan ini itu adalah dianggap sebagai promosi. Kalau inisiasi, ini memang faktor dari dalam. Iya. Bisa juga diturunkan. Jadi ini memang ada erat hubungan untuk memicu terjadinya suatu kelainan pada payudara misalnya. Ini pada kanker yang semua. Iya. Tapi pada payudara bisa juga terjadi, walaupun insidennya kecil. Betul. Kecil. Beresiko Nah, itu juga ya tadi. dok. Ada risiko. Nah, Rido denger dewek ngapa pula nyari cewek yang ngerokok alkohol. Iya, cari Cari be petinju yang yang benar. Sari Caca atau Tiara. presenter. Nah, itu ya dah, Dok. Dok, Dokter Ah, Benny, ada. ini mitos atau fakta dok? Ya. Kalau misalnya wanita yang sudah mempunyai anak, terus Ya. juga tidak menyusui, kayak itu dok, tidak galak menyusui, itu lebih beresiko untuk punya kanker payudara. Begini, menyusui itu termasuk dalam kelompok hormonal. Jadi ada hubungan. Ada hubungan memang. Makanya tadi saya membagi 3 kelompok. Hormonal, kemudian satu genetik, yang ketiga adalah suatu lifestyle. Oke. Nah, yang menyusui itu ada hubungan. Orang yang menyusui itu biasanya estrogennya yang rendah, paparannya yang rendah. Kembali lagi kita ke hormonal estrogen. Jadi pokoknya 3 komponen itu bisa menjelaskan semua. Kalau dia bilang menyusui ada hubungan estrogen. Kalau orang menyusui berarti paparan estrogennya akan rendah. Oke. Dok, Contohnya, kalau orang tidak hamil, menyusui nggak? tidak. Enggak, paparannya tinggi, estrogennya. Estrogen itu sesuai dengan kata, memang sudah diciptakan yang Maha Kuasa, wanita lebih banyak estrogennya dibandingkan pria. Kalau pria progesteron nih. Iya. Jadi kalau menyusui itu ada hubungan dengan hormon estrogen. Makin tinggi paparan, makin kemungkinan untuk terjadinya kanker payudara berdasarkan inisiasi, promosi dan progresi itu akan menyebabkan suatu itu. Berarti Ada lebih hubungan. bagus menyusui atau tidak menyusui dok? Iya. Lah, menyusui itu lebih baik. Lebih Dan baik bahaya ya, tidak Dok, sih, Dok, ketika Kalau emaknya misalnya susunya tuh kanker, ada di dalam Mbak, itu Dok. Bukan. Tapi dia masih nyusui anak. Bukan macam ini. Nah, Konsepnya kita gini. kedokteran dulu, Maksud Dok, ya. menyusui di sini, kalau kita lihat dari segi ilmu kesehatan lain, ini kita kan bayi tersebut akan mendapatkan asupan pertahanan tubuh dari ibunya, kalau tidak salah kolostrum itu namanya. Ya, kolostrum. Jadi bayi yang menyusui itu mendapatkan tambahan apa namanya, kekuatan antibodinya dari ibu. Itu satu. Bagi si anak, bagi si ibu, dia mengeluarkan air susu, kontrol estrogennya tuh sedikit. Level estrogen yang ada dalam darahnya tuh lebih rendah dibandingkan dia tidak menyusui. Iya. Jelas? Jelas, Dok. Nah, ini makanya jawaban ini mungkin insya Allah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada hubungan dengan ini. Nah, itu dia pemirsa yang ada di rumah. Nah, Jadi Dok. menyusui lah 2 tahun dok ya. Nah, Betul. itu. Ini yang ditanya oleh Riko Alfasya. Dok, kalau kira-kira gejala-gejala kanker tadi sudah kita kasih tahu. Nah, untuk pencegahan seperti apa, Dok, yang harus dilakukan dalam menjalani hidup sehari-hari? Misalnya jangan ngerokok katanya. Kalau untuk makanan-makanan ada pantangan nggak, Dok? Yang bisa menimbul ke ini kali dok, kanker Dia payudara. biasa berobat ke puskesmas ya, Iya. nanya pantangan nih. Silakan, Dok. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap kalau bahasa kita. Kenapa? Kalau seandainya kita ngomong tentang suatu makanan, makanan itu memang ada. Iya. Ada makanan yang sehat, ada makanan yang berisiko menjadi suatu pencetus yang disebut dengan karsinogen.
yang dikatakan karsinogen, kita merubah daripada komponennya itu menjadi komponen yang bisa membahayakan. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi kepada prinsip daripada terjadinya kanker payudara itu adanya hormonal, kemudian adanya suatu genetik dan lifestyle. Nah, lifestyle inilah, mohon maaf ya, karena saya Muslim, saya masih ingat omongan orang tua, berhenti makan kalau sebelum kenyang. Oke. Berhenti makan sebelum kenyang dan makanlah sebelum kau lapar. Itu lain lagi. Lain lagi. Dok, ini dok kalau misalnya ini kita dokter ini langsung- selain ngomongin kedokteran juga agama. Iya benernya. Iya. Dok kalau misalnya kita sudah tahu dok ya deteksi awal kan kita galak yo kata wong tuh ngangkat ngangkat apa namanya? Ketiak kayak itu dok ya sudah ada benjolan. Kalau misalnya kita ke RSMH terus langsung ke dokter spesialis bedah konsultan Boleh. onkologi Onkologi, dokter. boleh. Biasanya diapoi dok? Di USG atau langsung masuk lab atau cak mano? Karena kita nggak tahu. Begini, jadi ini bukan lagi namanya sadari, namanya sadarnis. Jadi kita melakukan suatu pemeriksaan, jadi kita pemeriksaan komponen melihat dan meraba. Melihat, kita lihat komposisinya seperti tadi, bentuk dan warna. Melakukan satu perabahan, adanya suatu benjolan. Nah, itu dengan pemeriksaan, kita bisa cuman hanya dapat 85%. Berarti Kemudian- belum. Tapi diduga, sudah Diduga. ada pendugaan. Jadi untuk memperkuatnya kita memerlukan suatu pemeriksaan tambahan. Jadi misalkan menggunakan dengan USG Ya. atau menggunakan lebih tinggi dengan mamografi. Dengan USG kita sudah diberikan suatu pengetahuan bahwa dengan gambaran USG seperti ini kemungkinannya adalah ganas. Ada. Atau dengan mamografi kita melihat gambaran, oh ini kemungkinan ganas. Maka tindakan selanjutnya pengambilan massa tumor untuk dilakukan satu pemeriksaan. Baru ditentukan, oh ini ganas atau tidak. Jadi konsepnya, kita melakukan suatu pemeriksaan fisik, ditambah dengan pemeriksaan tambahan, kemudian baru kita bisa melakukan satu biopsi, baru tentu bisa kita menentukan itu jinak atau ganas. Jadi itulah protap yang ada di rumah sakit. Kalau biopsi itu tindakan yang cak mana sih dok? Operasi dulu ya dok? Ya, jadi pasien itu dibius, dilakukan satu tindakan pengambilan massa tumor yang jaraknya supaya aman. Mau jinak, mau ganas, kita mengambilnya daerahnya itu lebih kurang 1 cm dari atau 2 cm dari massa tumor. Kalau dia ganas, jarak 2 cm ini suatu penelitian menyatakan yang tertinggal itu aman. Oke. Oh, jadi cak itu ya dok ya? Iya. Tapi jangan sampai kita lah di posisi cak itu. Harusnya memang harus itu jaga tadi, deteksi kesehatan dini. tadi juga. Baik. Jadi Satu pertanyaan yang sangat menggelitik, apakah kanker payudara bisa dicegah? Jawabnya tidak bisa. Tidak bisa. tidak bisa dicegah dok ya? Berarti beresiko Inilah loh. makanya kita waspada untuk menemukan kanker itu ataupun kelainan payudara, apakah jinak atau ganas, dengan sedini mungkin. Baik. Nah itu dia. Ini konsep ini tidak bisa dicegah, itu makanya pendekatan ataupun deteksi dini ini bukan pencegahan, pendekatan untuk mencari suatu kelainan. Nah itu. Baik. Pemirsa yang ada di rumah, ini kan tadi kita ngomongin soal kanker payudara itu beresiko untuk wanita, cek itu dok ya. Iya. Apakah Beresiko. untuk pria juga beresiko? Agak bakal dijawab, dokter. Jangan cek Didi cek senyum-senyum terus. Aku kanker kantong kering. Kandung kering ya dok ya. Iya. Iya setiap bulan. Jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, kita bakal balik lagi masih bersama juga dengan Dokter Benny, tetap di Halo, Palembang. Baik, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang dan tentunya sudah banyak kita tanya ke Dokter Benny Kusuma tentunya soal kanker payudara baik di sosial media di Instagram atau masih ada waktu juga yang DM langsung boleh langsung tanya. Betul. Gratis. Gratis. Iya. Dok, kadang kita ngomongin masalah data nih dok.
karena dokter kan di Rumah Sakit Muhammad Husin di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, banyak dok. Waduh. Jadi boleh dikatakan bahwa pasien yang terbanyak itu yang ada dari poliklinik itu salah satunya bedah onkologi, bisa juga bedah urologi, bedah digestif, itu yang paling banyak. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, bukan hanya di Palembang, di dunia pun kanker payudara ranking pertama dan merupakan faktor penyebab kematian yang paling utama. Nah, itu Jadi oleh sebab itu di negara yang lebih maju, yang lebih mengerti, dia sangat takut dengan kanker payudara. Nah, tapi di negara kita ini mungkin informasi keluar, informasi ke masyarakat yang kurang, itu yang menyebabkan mereka tuh malu untuk datang dengan kita. Tetapi kita bersyukur ya, kita tuh setiap tahun dari Kemenkes melalui Dinas Kesehatan untuk melatih dari para medis. Ya, kita kalau itu saya dengan Dr. Mulawan itu dari Kemenkes itu untuk melatih dari puskesmas untuk melaksanakan deteksi dini. Tujuannya adalah untuk supaya dengan harapan 10 tahun ke depan, maka yang datang itu yang diharapkan Kemenkes itu adalah stadium 1 dan stadium 2. Bukan stadium 3B dan stadium 4. Stadium akhir ya dok. Iya. Dok, ini juga pertanyaan tadi dok yang sempat kita sebelum iklan dari Ria Prilia juga yang ada di Instagram kita. Izin tanya dok, ini kan resikonya memang wanita kan katanya, tapi kalau untuk pria juga bisa tidak dok terkena kanker payudara? Ya, kanker payudara memang dominasinya pada wanita. Hampir 90% itu terjadi pada wanita, 98% bukan 90%. Terjadi pada laki-laki itu hanya 1%. Bisa terjadi. Kalau terjadi pada laki-laki, bagaimana penanganannya? Sama seperti pada wanita. Kita ambil, kemudian kita mastektomi, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi dan sebagainya. Itu. Caknya itu pengobatan lanjut tuh pentingnya nih ya dok ya. Karena kebanyakan masyarakat ini kalau misalnya sudah operasi, sudah angkat cek itu payudaranya, tidak galak lagi cek Didi. Ya. Lanjut ke yang pengobatan selanjutnya itu ya dok ya. Jadi kita kembali lagi. Penanganan daripada suatu kanker payudara itu adalah satu operasi yang kita bicarakan tadi. Iya. Yang kedua adalah dengan terapi sistemik. Yang dilakukan operasi, langsung dioperasi itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3A. Dan ini memang sedikit yang datang kita seperti ini. Yang datang itu biasanya stadiumnya stadium 3B dan stadium 4. Nah 1, 2, 3 ini jadi stadium 1, stadium 2, stadium 3A. Maka tindakan kita operasi. Setelah dilakukan operasi, itu artinya bahwa tidak stop sampai di situ. Iya. Kita harus melakukan suatu namanya terapi sistemik. Komponennya adalah kemoterapi, kemudian hormonal terapi, bisa juga radiasi dan targeting terapi. Ini yang stadiumnya dalam bahasa kita yang curable. Iya. Tetapi kalau kita tidak bisa mendapatkan tumor-tumor yang seperti itu, biasanya ya datang itu stadiumnya stadium 3 dan stadium 4. Kalau itu sudah terlambat ya dok ya? Masih bisa dioperasi dah dok? Tidak bisa dioperasi. Apa itu tidak bisa dioperasi dok? Karena tidak operable dan tidak resectable. Karena sudah nyebar kali ya dok? Batasnya tidak jelas. Oh. Nah yang seperti ini, tindakan kita bersifat paliatif. Paliatif itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Mohon maaf ya, sedikit vulgar saya ngomong. Kalau terjadi di 3A, mohon maaf, sekali lagi, baunya kurang sedap. Baunya, ya kalau bagi saya mungkinlah terbiasa. Jadi kalau dengan masyarakat lain, seperti terkucilkan dianya. Iya. Nah jadi usaha kita apa?
mengurangi bau, kemudian membuat dianya tidak bisa dioperasi, menjadi operasi dengan menggunakan kemoterapi. Berarti bisa menimbulkan bau ya dok ya? Oh bukan bisa menimbulkan, memang berbau. Memang berbau. berbau. Kalau sudah stadium 3B. Pecah. Oh pecah itu ya dok ya Nah berarti. itulah saya menghimbau lagi, bukalah perasaan jiwa, bahwa pertimbangkanlah dengan bijak kita terus berobat ke siapa. Betul. Saya tidak mendiskriminasikan yang lain, tidak. Iya. Dengan berobatkan kita aja kadangkala timbul suatu kekambuhan. Jadi oleh sebab itu, nah ini kenapa deteksi dini ini kurang lancar di negara kita? Kenapa dok? Kenapa dok? Selama ini yang dokter lihat dok? Karena propaganda dari bukan pihak kita, pihak lain, sehingga menyebarkan berita dan itu dipercaya oleh masyarakat. Oh. Ini simbolik saya ngomong ya. Iya. Saya tidak menyatakan adanya A, B, C, tidak. Jadi bijaksana. Bijaksana kita menelaahnya bahwa informasi dengan menggunakan A atau menggunakan B bisa menyebabkan atau bisa menyembuhkan tumor. Kalau di pihak kita operasi. Sumbernya kita buang. Iya. Itu kan belum sembuh. Harus ada pengobatan yang lain. Betul. Kalau misalkan berobat tidak dibuang dengan menggunakan sesuatu, apakah sembuh? Silakan menjawab. Iya. Saya tidak akan menjawab ini. Kita buang tumor primer, Betul. Belum tentu. belum tentu belum sembuh. Belum sembuh. Harus Maka terapi dulu ya dok ya? ada satu terapi tambahan yang disebut dengan systemic therapy. Dok, kalau Dia misalnya- kemana dok? Diasap-asap dok, digantung ke BH di Asap pohon asap. jengkol katanya bakal sembuh. Ida Iya, cara iya, ke iya. dokter be langsung. Nah, Dok, kalau misalnya Iya. pengobatan dok setelah operasi kayak itu ya, biar pemirsa juga yang ada di rumah tahu. Jadi di RSMH tuh lengkap ya dok ya? amin. RSMA bahkan paling lengkap. Paling lengkap. RSMA ini adalah rumah sakit tipe A Iya. di seluruh Sumatera Selatan. Tipe A cuma satu, adanya di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Rumah Sakit Muhammad Hussein itu pusat rujukan. Iya. Ya, pusat rujukan khususnya untuk di Sumatera dan umumnya di Sumatera dan khususnya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jadi jangan takut. Iya. Paling lengkap, Betul. paling baik, tenaganya adalah semuanya, mohon maaf ya, di rumah sakit mana aja asalnya dari Rumah Sakit Muhammad Hussein. Iya. Iya iya dok. Ya, Betul dok, memang betul. Memang betul. betul. Konsultan kita itu asalnya dari Rumah Sakit Muhammad Dari Hussein. Palembang. Rame nih yang dok RSMH tuh dok. Nah, inilah mudah-mudahan mungkin manajemennya akan membenahi seperti ini sehingga yang datang itu merasa nyaman. Iya. Tapi jangan salah, Rumah Sakit Muhammad Hussein itu adalah tempat sumber pengobatan yang terbaik di Sumatera Selatan. Apa kita harus buat parkiran ya bertingkat-tingkat? Oh, Nah, karena ini. banyaknya pasien yang memang Betul. nak ke RSMH dok ya. Dan memang ini dok, kalau di ngomongin masalah kanker ini memang tidak cukup 1 jam ini dok. Betul. Tapi ada satu pertanyaan dok mewakili. Silakan. Bagaimana dengan ini dok? Misalnya dari program-program pemerintah yang penyakit-penyakit yang berat ini, yang kaitannya dengan BPJS dan lain sebagainya. Oh, kita sangat bersyukur ya, sangat bersyukur bahwa itu adalah suatu sumbangan pemerintah kepada masyarakat kita. Saya ngomongnya di tumor payudara. Iya. Itu nggak main-main. Kalau kita lihat nominal harga obat tersebut itu ngeri sedap. Kenapa? Ada yang 1 kali pengobatan bisa mencapai 30-40 juta. Tetapi ini semua ditanggung oleh pemerintah, BPJS. BPJS. Oleh sebab itu gunakanlah BPJS-nya. Jangan dianggap ringan.
bayar BPJS tuh. Iya. Bayar ya. Bayar, Dok. Nggak ada nunggak, Dok. Segmen terakhir kita nih, Dok, boleh langsung disampaikan ke pemirsa Halo Palembang, himbauannya apa nih, Dok? Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Terima kasih dari PAL TV. Ini adalah suatu himbauan dari saya. Pertama, bahwa kanker payudara itu adalah menduduki ranking pertama penyakit kanker pada wanita. Dan penyebab kematian pertama, itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut dengan nyeri. Tetapi mulai hari ini takutlah dengan benjolan pada payudara. Sehingga kita bisa membantu mereka yang datang, kita bisa membantu mendiagnosa, membantu untuk pengelolaan lanjut. Yang ketiga, kanker bukan hanya di Indonesia, di negara yang sudah maju, itu biayanya berat, mahal sekali. Oleh sebab itu kita berterima kasih kepada BPJS yang memberikan bantuan kepada masyarakat kita untuk berobat sehingga biayanya ditanggung pemerintah. Ya. Dan yang terakhir, kami Rumah Sakit Muhammad Hussein, itu rumah sakit rujukan kanker di Sumatera Selatan. Kita di onkologi untuk berhubungan dengan payudara ada 5 orang. Yang satu Dr. Burmansyah, yang kedua adalah Dr. Yamin, sama-sama bedah onkologi. Yang ketiga saya bedah onkologi. Yang keempat Mulawan. Yang terakhir adalah Dr. Nur Kodir. Walaupun 2 ini, Dr. Burmansyah, Dr. Yamin sudah tidak aktif, tetapi dia masih tim kami, tim bedah onkologi Palembang. Betul. Demikian. Baik, terima kasih, Dok. Itu Senior tadi Galuh. yang dokter Hebat ngomongin. Galuh. Iya, hebat Galuh Dan tadi. ini generasi-generasi penerus ya, Dok. Amin. Iya, amin. Baik, dan terima kasih lagi Dr. Beni Kusuma SPB, Sub SP Onkologi, Konsultan Mars, selaku dokter spesialis bedah konsultan onkologi KSM Bedah di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang yang sudah kita sita waktunya lebih kurang 1 jam gratis Betul, konsultasi. Nian. Mudah-mudahan Pemirsa yang ada di rumah. itu tadi kita punya kesadaran bahwa kanker payudara itu sangat bahaya sekali, kita tahu, dan payo kita sadar diri untuk ke rumah sakit untuk deteksi dini. Betul nih, jangan lupa ini apalagi Ya. untuk betino wanita, Dok, aman bahasa Indonesia nih. Jangan lupa untuk deteksi dini rabo-rabo cak itu ya. Kalau bisa setiap hari dah apa-apa. Nah, pemirsa yang ada di rumah itu dia Halo Palembang hari ini. Jangan lupa saksikan terus Halo Palembang setiap hari dari jam 9 ya. Kita lah sudah jam 9 sampai dengan jam 10 hanya di PAL TV memang punya kita. Baik, aku Amin. Didi Valdian. Aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.